Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Heni Yuni Pratiwinelwan. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang teori pasar, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk ujian akhir semester. Pasar secara keseluruhan adalah sebagai sarana distribusi sebagai pembentuk harga. Di pasar terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga terbentuklah harga. Dan sebagai saran promosi dengan berbagai macam cara, para produsen memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen, sehingga para konsumen berniat membeli barang tersebut. Definisi pasar secara luas menurut W.J. Stanton adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya. Pada umumnya, suatu transaksi jual beli melibatkan produk, barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Kegiatan faktor produksi adalah kegiatan yang melakukan proses pengolahan dan mengubah faktor-faktor produksi yang tidak kurang bermanfaat atau gunanya memiliki nilai manfaat yang lebih. Faktor-faktor produksi yang umumnya digunakan adalah tenaga kerja, tanah, dan modal. Kelangkaan pada suatu faktor produksi biasanya akan menyebabkan kenaikan harga faktor produksi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi seefisiennya. Perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu ciri-cirinya sempurna bersamaan dengan dalam teori. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli dari bahasa Yunani adalah monos, satu, dan polein, menjual. Adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Pasar di mana hanya terdapat pada satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang melebihi normal, dan ini diperoleh karena terhadap hambatan yang sangat tangguh yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Sebagai penentunya harga atau price maker, seorang monopoli dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Yang keempat adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil dari perusahaan. Biasanya struktur dari industri. Dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli. Beberapa perusahaan golongan pertama yang menguasai pasar yang sangat mempengaruhi satu sama lain dengan keputusan dan tindakan oleh satu daripadanya sangat mempengaruhi perusahaan lainnya. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa simpulan. Yang pertama adalah pasar dalam pengertiannya dapat dikelompokkan terbagi atas 3 pengertian, yaitu pasar sebagai istilah sempit, khusus, dan secara meluas. Pasar adalah salah satu tempat sarana dan prasarana di mana adanya transaksi jual beli di antara produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli, sehingga dapat kita golongkan pasar itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan macam-macam pasar terbagi atas 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistis, dan yang terakhir ada pasar oligopoli. Pengertiannya sebagaimana telah saya jelaskan di atas. Baiklah, sekian presentasi saya, kiranya itu bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman sekalian. Saat ini saya ingin mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado,
Kampus ini mempunyai 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sosial Hukum, Fakultas Teknik, dan terakhir adalah Fakultas Sastra. Kepada teman-teman yang bingung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kami mengajak untuk melanjutkan ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website kami di unpi.ac.id. Terima kasih.